Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pelajaran kali ini kita masih melanjutkan bab yang kemarin, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Untuk pelajaran hari ini kita belajar terkait ketentuan, amalan, dan hikmah puasa. Selamat belajar. Untuk pembahasan yang pertama kita masih melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu terkait ketentuan puasa. Pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Yang pertama, adapun yang membatalkan puasa adalah yaitu makan dan minum dengan sengaja. Apabila kita sedang berpuasa lalu makan dan minum disengaja, maka puasa kita menjadi batal. Dan yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Nah, apabila kita sedang berpuasa dan kita muntah dengan disengaja, maka puasa kita juga menjadi batal. Dan yang ketiga, bagi wanita apabila menjumpai haid atau nifas saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Dan yang terakhir adalah hilang ingatan. Apabila seseorang hilang ingatan, maka ia akan batal puasanya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dalam agama Islam ada yang namanya istilah rukhsah atau keringanan. Nah, di sini Pak Iwan akan membahas orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun yang pertama adalah yaitu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang mengalami sakit dan akan memungkinkan bertambah parah apabila berpuasa, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan yang kedua adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika seseorang sedang dalam perjalanan dan di dalam perjalanannya itu jauh serta tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa. Dan yang ketiga adalah orang yang lemah atau orang yang lanjut usia. Ketika seseorang sudah lemah atau lanjut usia, maka ia tidak wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang hamil dan menyusui. Seorang ibu yang sedang dalam keadaan hamil dan menyusui tidak wajib untuk berpuasa. Akan tetapi ia memiliki kewajiban untuk mengganti puasa yang ia tinggalkan. Baik mengganti puasa ataupun dengan membayar fidyah. Nah, selanjutnya anak-anakku yang solih dan solihah adalah amalan yang dapat dikerjakan saat puasa Ramadan. Adapun amalan yang pertama adalah banyak berzikir. Anak-anakku yang solih dan solihah, dengan kita memperbanyak zikir, maka itu artinya kita semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yaitu memperbanyak tilawah. Dengan semakin banyak kita bertilawah, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapat. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih ini merupakan sholat sunnah, sangat dianjurkan apabila dikerjakan di bulan puasa. Untuk yang terakhir adalah menjauhi segala hal yang kurang bermanfaat. Itu artinya dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena setiap perbuatan atau waktu yang kita habiskan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, yang terakhir adalah tidak kalah penting yaitu hikmah berpuasa. Apabila kita melaksanakan ibadah puasa, baik itu di puasa selain di bulan Ramadan, apapun di bulan Ramadan, yang pertama adalah hikmahnya, kita dapat ikut andil dalam memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita melatih hawa nafsu. Dengan berpuasa, kita dapat melatih hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah melatih empati. Kita dilatih untuk berempati terhadap orang fakir miskin. Dan yang terakhir adalah kita dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak Allah menyayangi kita. Begitu sebaliknya, apabila kita menjadi umat yang kufur, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku yang solih dan solihah, yuk kita harus semangat dalam menyambut Ramadan, begitu juga semangat dalam berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib.